Raksasa tekstil Sritex PHK 12.000 pekerja, pernah produksi seragam militer NATO. Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman, Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto mengucapkan terima kasih atas loyalitas dan dedikasi ke mantan karyawannya yang telah membangun perusahaan sejak 1966. Kalau dihitung, para karyawan ini sudah bersama selama 21.382 hari sejak Sritex berdiri pada 16 Agustus 1966, kata Iwan di Semarang, Jumat, 28 Februari 2025. Sebanyak 8.000 karyawan di Kabupaten Sukoharjo kehilangan pekerjaan akibat kepailitan ini. Secara keseluruhan, 12.000 karyawan Sritex dan 3 anak usahanya terdampak. Kami berduka, namun kami harus terus memberi semangat, ujar Iwan. PT Sri Rejeki Isman Tbk, yang lebih dikenal sebagai Sritex, merupakan salah satu perusahaan tekstil dan garmen terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1966 oleh HM Lukminto di Pasar Klewer, Solo, Sritex memulai usahanya sebagai pedagang kain kecil dengan nama UD Sri Rejeki. 2 tahun kemudian, perusahaan ini mendirikan pabrik cetak sendiri, dan pada tahun 1982, Sritex memperluas usahanya dengan mendirikan pabrik tenun pertama. Keberhasilan signifikan diraih pada tahun 1994 ketika PT Sritex dipercaya memproduksi seragam militer untuk NATO dan Angkatan Bersenjata Jerman. Selain memenuhi kebutuhan domestik, Sritex juga memiliki basis pelanggan internasional yang tersebar di lebih dari 100 negara, dengan pasar utama di Eropa, Amerika Serikat, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Meskipun memiliki sejarah kesuksesan yang panjang, Sritex mulai menghadapi masalah keuangan serius sejak tahun 2021. Saham Sritex disuspensi pada Mei 2021 akibat keterlambatan pembayaran bunga dan pokok medium term notes, MTN. Total liabilitas perusahaan terus meningkat, mencapai sekitar 24,3 triliun rupiah pada September 2023. Masalah keuangan ini diperparah oleh persaingan ketat di pasar global, dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu rantai pasok dan menurunkan permintaan, serta kondisi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan penurunan ekspor produk tekstil ke Eropa dan Amerika Serikat. Puncaknya, pada 21 Oktober 2024, Pengadilan Niaga Semarang memutuskan Sritex dan 3 entitas afiliasinya, yakni PT Sinar Panjajaya, PT Bitrates Industries, dan PT Primayuda Mandiri Jaya, dalam keadaan pailit. Putusan ini diperkuat oleh Mahkamah Agung pada 18 Desember 2024. Akibat keputusan pailit ini, Sritex menghentikan seluruh operasionalnya mulai 1 Maret 2025. Manajemen Sritex berjanji kooperatif dan bekerja sama dengan kurator agar proses pemberesan berjalan lancar. Iwan memastikan hak-hak karyawan akan dikawal hingga tuntas. Kurator Kepailitan Sritex, Denny Ardiansyah, menyebut PHK massal ini bagian dari syarat administratif agar karyawan bisa segera mencari pekerjaan baru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.